Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang terkait, saya ada Pak Jono dari Agustinus, Pak Agung dari Stefanus, lalu ada bendahara operasional untuk melayani keuangan untuk pembayaran yang bertugas di makam, yaitu Pak Yosi dari Lonesius. Juga ada anggota tim yang saya sengaja ajak untuk pengkaderan. Jadi setelah kami paling tidak ada generasi yang meneruskan. Jadi saya melibatkan mereka dari awal. Masalah apa yang selama ini kita alami, kami pengurus alami, para ketua wilayah dan lingkungan alami, dan juga pertanyaan sebagainya, lalu menyangkut database. Lalu yang berikut adalah keuangan. Jadi selama ini Bapak Ibu menanyakan uang kita kemana, iuran 12.000 itu dipakai untuk apa saja. Nah, pada hari ini kami akan menjelaskan itu dengan pemasukan yang berapa, pengeluaran berapa setahun akan disampaikan secara transparan. Jelasnya bahwa uang karena tidak dipegang oleh kami pribadi, tetapi semua keuangan itu ditransfer ke PGPL. Kami pelaksana, kami akan bertanggung jawab dengan orang yang mengeluarkan uang kepada kami. Oke? Jadi mohon didengar baik-baik, nanti kita alur, khususnya untuk saat ini kita sedang memutakhirkan data. Karena kalau Bapak Ibu tahu, sebenarnya data-data anggota dari wilayah lingkungan itu sebenarnya mungkin ada ya, dipegang semua sama lingkungan wilayah. Tapi saat ini mungkin tercecer, jadi belum menjadi satu gitu. Nah, kita mau merencanakan mau menyatukan semua data-data anggota ini dengan format yang berbeda lagi. Karena ini kan kita menyangkut database. Jadi kalau database itu kita memang harus detail menyangkut keanggotaan dari RKUK ini. Nah, ini berpengaruh sama ketika kita nanti melayani. Kalau pasti ada kejadian kemudian data tidak lengkap, itu nanti pengurus sama tim yang ada di Kalimulia itu kan sibuk mencari. Sementara tim yang di Kalimulia RKUK Pusat itu mau mengerjakan ketika ada kejadian, menunggu ada nomor misalkan namanya siapa, terus anggotanya itu siapa aja dari kepala keluarga itu. Seperti itu pentingnya daripada data yang mau kita rapikan ini. Dan data-data yang kita rapikan ini makanya dari kurang lebih 2 bulan kemarin kami sudah share kan format baru, template. Mungkin di situ beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sekarang ini ada format kolom khusus nama anggota keluarga, di mana nama anggota keluarga itu adalah nama anggota yang tertanggung oleh RKUK dengan biaya 12.000. Artinya anggotanya itu adalah anggota keluarga inti, ayah, ibu, anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, ya pokoknya anggota inti itu. Di luar dari itu memang tidak berhak menjadi anggota RKUK. Seperti itu. Nah, itu nanti ada di belakang penjelasannya. Nah, data-data yang kita kumpulin ini nanti setelah format yang sudah dikembalikan, itu kita nanti akan coba masukkan ke database melalui hosting yang sudah mulai kami kerjakan. Kami sewa hosting dan itu juga perlu biaya tentunya. Tapi kami pandang itu sangat perlu untuk kedepannya. Karena apa Bapak Ibu? Bicara RKUK, bicara kematian, bicara lahan makam, ini bukan bicara sampai tahun 2030 atau 2045. Ini akan seterusnya, nggak ada ujungnya. Ketika kita nanti masih ada di sini, pasti ada yang terjadi. Nanti kita yang sudah selesai, di bawahnya kita itu ada juga nanti lahan itu nggak kemana-mana. Seperti itu. Nah, itu pentingnya data itu harus berkelanjutan. Seperti itu, Bapak. Next. Nah, pengembangan database ini kami ada rencana kita bikin 2 versi. Pertama, kita pakai versi
kita sewa hosting, sewa server. Setelah nanti jadi, kita akan sosialisasikan berikutnya kepada Bapak Ibu, dan nanti para anggota RKUK nanti akan punya akun sendiri dengan tujuan nanti masalah pembayaran, iuran, atau nanti ada informasi apa-apa itu nanti bisa langsung terintegrasi dengan website atau hosting yang sudah kita sewa ini, Bapak Ibu. Lalu kemudian pencarian cepatnya kita juga akan pakai Invasi Cloud. Kita pakai real time. Nanti mungkin tim kita akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana database kita atau website kita. Kita pakai ada salah satu website dan juga ada pakai Telegram. Nah itu nanti kita jabarkan dan jelaskan. Next, masih dari pengumpulan data anggota yang tadi saya kemukakan. Ini penting karena apa? Seperti Pak Lambert tadi di awal bilang, yang punya warga itu adalah Bapak Ibu di tim paling bawah, tim lingkungan. Jadi lingkungan itu yang harusnya memang lebih tahu berapa jumlahnya, siapa anggotanya, dan siapa nama anggota-anggota di bawahnya itu, dan itu yang harus tahu. Dan komunikasi yang cepat, tepat, itu bisa mempermudah kita nanti mengembangkan database ini untuk RKUK Paulus. Bapak, yang kenapa kita mau mengerjakan ini adalah kadang ada data yang tidak seragam. Makanya tadi kita sebarkan itu format yang kita seragamkan bahwa data-data yang kita butuhkan itu ada di dalam format yang terbaru itu. Itu juga nanti mempengaruhi dari masalah keterlambatan pembayaran, masalah iuran sudah sampai atau belum, kita mesti ngeceknya kemana. Kalau saat ini pembayaran itu kita masih manual, maksudnya dari Bapak Ibu transfer kirim ke store-nya ke PGPN, ke lingkungan wilayah, terus ke PGPN, kemudian dipegang oleh sekretariat paroki sampai situ stop. Jadi nggak ada data masuk. Itu yang belum dikelola dengan baik. Nah ini mau kita rapikan kembali. Kemudian, nah format seperti inilah yang kemarin kami sebar selama kurang lebih 2 bulan ya. Di situ ada nomor RKUK, nomor kasasi format, kemudian nama anggota. Ini maksudnya nama anggota, nama kepala keluarga ya. Nama kepala keluarga, nama kepala keluarga, terus nama anggota keluarga. Anggota keluarga itu maksudnya nama anggota keluarga. Asumsi kita di situ ada 4 orang. Kemudian hubungan keluarga, suami, istri, anak, dan kepala keluarga. Kemudian ada tanggal lahir. Kenapa tanggal lahir ini perlu? Kita kan ada SOP itu 10 tahun itu kita angkat. Jadi kita harus tahu juga nih dari meninggalnya kapan, dan tanggal lahir kapan, dimakamkannya kapan, sampai pengangkatan nanti kira-kira tahun berapa. Nah nanti kita bisa tahu gitu. Nanti dengan database yang ada di website itu juga akan muncul reminder dari kita, dari Bapak Ibu, oh ternyata tahun depan ini ada rencana keluarga akan diangkat seperti itu. Terus sama usia ini juga kita butuh. Karena apa? Aturannya dari RKUK pusat adalah yang boleh jadi anggota RKUK adalah anak yang sudah berumur 25 tahun ke atas, sudah bekerja, dan sudah menikah. Jadi kalau anak yang sudah 26 tahun misalnya, itu harus, kalau memang masih mau mengikuti menjadi anggota RKUK, harus punya akun sendiri. Kalau 24 itu masih ikut dengan orang tua. Seperti, tapi kalau 24 itu udah bekerja, mungkin mau bikin akun sendiri, itu nggak apa-apa. Gitu ya. Itu makanya usia kita butuh di situ. Kemudian alamat juga kita butuh. Kalau misalkan ada kejadian ya kita nggak tahu alamatnya, kita nggak harus nanya-nanya lagi. Alamatnya di mana, ini di mana. Dan mungkin nanti
website yang kita punya, di Telegram yang kita pakai, nanti kita bisa kembangkan juga, kita pin ke lokasi. Jadi kita nggak harus nanya-nanya, kita udah tahu kan. Oh, nomor anggota sekian, rumahnya lokasinya sekian. Jadi ketahuan gitu. Nah itu butuhnya alamat seperti itu. Terus nomor telepon. Nah, nomor telepon ini juga penting juga buat kami karena apa, untuk reminder. Nanti depan kita akan belas untuk reminder, mengingatkan iuran-iurannya apa sudah diselesaikan atau belum, seperti itu. Karena kan kalau bicara iuran ini bisa mempengaruhi ke semua operasional juga, seperti itu. Ya. Nah, kalau tentang sosialisasi ini adalah Bapak Ibu mungkin banyak yang belum paham banget tentang RKUK itu gimana sih cara kerjanya, yang didapat itu apa sih, dulu ekornya itu apa sih kalau di RKUK, tidak seperti itu. Kemudian rendahnya partisipasi ini mempengaruhi juga. Nah, kalau kita RKUK Paulus itu kita sangat terbantu dengan jumlah dari umat kita. Umat kita itu sekitar 6.000 yang ikut. Per semalam itu kita data itu sekitar ada 1.036 kakak. Nah, ini nanti akan kita kembangkan lagi apakah memang benar segitu ya per semalam. Karena makanya kemarin kita kejar-kejar terus data karena kita pengen tahu hasilnya seperti apa. Partisipasi itu penting. Kalau di banyak yang mau jadi anggota RKUK itu sangat membantu banget. Karena apa? RKUK ini kan sistemnya gotong royong. Terus gantian pula, makanya itu gantian gotong royong. Jadi siapa membantu siapa, seperti itu. Next. Nah, metode pembayaran pembayaran RKUK seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sampai saat ini kan pembayaran itu alurnya kan dari anggota, ada yang store ke lingkungan wilayah atau langsung ke paroki, kemudian dikoleksikan, dikirimkan ke Barosa di sekretariat, ya. Nah, terus kemudian metode nanti itu juga akan kita kembangkan lagi. Kita usahakan nanti sesimpel mungkin, senyaman mungkin, dan transparansi juga. Transparansi sebenarnya tadi di awal Pak Labib bilang transparansi itu penting dari semua, bukan cuma keuangan, transparansi informasi, transparansi kegiatan, info berapa keluar, biaya operasional berapa, nah itu nanti semua akan kita munculkan per periode. Nah, per periode ini nanti mungkin bisa 6 bulan, bisa 3 bulan, atau bisa setahun sekali kita laporkan semua keuangannya. Karena apa, dana Bapak Ibu anggota RKUK itu semua ada di situ. Jadi memang logikanya memang harus terima, harus dapat. Seperti yang Romo Marcel di atas kemarin bilang itu, karena itu punya dana umat di situ, memang harus tahu. Dan ini akan kita siapkan. Dan pembayaran iuran, nah ini juga ini menjadi penting. Karena apa? Seperti yang tadi saya katakan bahwa siapa membantu siapa, karena ini gotong royong, jadi memang dana iuran itu lancar itu paling kita harapkan dari semua anggota RKUK. Karena kalau ada keterlambatan pembayaran itu otomatis bisa mempengaruhi operasional kami di lapangan. Seperti itu. Next. Kalau yang sekarang ini kan kita ada punya 2 versi, ada e-form sama offline G-form. Kalau di website Bapak buka itu ada e-form, jadi bisa isi langsung. Tapi itu belum terintegrasi dengan kami yang kita baru kembangkan database. Itu masih yang kemarin sebelum pengurusan kami. Terus juga ada sistem yang offline. Jadi bisa tulis sendiri. Kemudian pertama alurnya adalah anggota baru punya formulir, isi data,
di lingkungan ke wilayah nanti ada itu. Kemudian isi form, setelah isi form datang ke lingkungan. Isi form datang ke lingkungan untuk minta tanda tangan ketua lingkungan. Kemudian datang ke wilayah untuk minta tanda tangan ketua wilayah. Itu harus, itu penting. Karena biar nggak apa ya, nggak lompat-lompat gitu. Ada yang langsung, ada yang nggak melalui kali atau kawin. Nah, kita himbau harus melalui ketua lingkungan dan ketua wilayah. Minta tanda tangan, stempel, baru transfer dana pembayaran. Dana pembayaran ke BPPN. Bukti transfer ada, lampirkan dengan formulir pendaftaran itu. Setelah bukti transfer diterima, nanti ada nomor buku. Kalau yang sekarang buku ya dengan ada nomornya. Nah, nanti rencana kita akan seragamkan semua nomor-nomor itu. Nah, tapi nanti ini perlu proses. Nanti kita coba jadi sekarang ini. Nah, sampai di sini adalah nanti ada sesinya si Om Lambert bicara tentang jalannya pelayanan dari iuran yang Bapak Ibu kumpulkan itu digunakan untuk apa saja, dan itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Di sini kami sudah membuat anggaran per tahun sesuai dengan progres yang berulang kali bertahun-tahun itu. Nah, ini kami mau menyampaikan anggaran untuk tahun ini, lalu dari mana biayanya, dipergunakan untuk apa. Nah, coba diperhatikan baik-baik supaya mudah dipahami dan bisa dicerna. Yang pertama, pembiayaan pemakaman untuk sekali kejadian. Untuk biaya pemakaman termasuk peti dan lain sebagainya, untuk tanda dan tenda, biaya per kejadian sebesar Rp3.200.000. Jadi iuran yang Bapak Ibu kumpulkan itu nggak usah difoto, nanti kita bagikan Pak. Aman, nanti kita kirimkan. Nah, jadi iuran yang Bapak Ibu kumpulkan itu pengeluarannya salah satunya adalah biaya per kejadian untuk pemakaman saja Rp3.200.000. Selain biaya pemakaman, ada juga THR untuk para pekerja di makam. Bukan kami ya, tapi ada di makam itu ada pekerja yang harus digaji. Itu THR lebaran sebesar Rp725.000 per paroki. Per paroki Rp725.000. Lalu ada THR Natal untuk karyawan makam Rp1.250.000 per paroki. Di samping itu juga ada misa arwah tiap tanggal 22 November. Tanggal 2 November itu per paroki wajib 4 juta rupiah per paroki, terlepas dari dia itu sebagai panitia atau bukan. Kebetulan tahun ini kita yang menjadi panitia perayaan misa 2 November, misa pernyataan arwah. Berarti kali ini kita bukan 4 juta, tetapi kita pasti mencari dana lain. Sumber dananya adalah dari anggota RKUK, juga sumber dana dari luar non anggota yang sifatnya pribadi atau instansi, yaitu berupa donatur atau sumbangan. Nah, itu kalau soal sumbangan dari luar akan kami bicarakan bersama DPP dan DKP, karena tidak bisa kita berjalan sendiri, karena itu semua kebutuhan umat, dan dari umat maka itu semua harus dipertanggungjawabkan. Makanya untuk 2 November nilainya belum kami munculkan, tapi kewajiban tiap paroki adalah 4 juta rupiah. Lalu berikut lagi ada iuran bulanan. Iuran bulanan itu per paroki per bulan 1.500.000. Gunanya untuk apa?
gunanya untuk gaji karyawan makam dan kebutuhan di makam seperti ATK, alat potong rumput, pacul dan lain sebagainya. Itu dananya dari situ, dari per paroki 1.500.000. Jadi ya Bu, kalau total iuran 12.000 loh Bu, tapi pengeluarannya bisa berapa ini. Kalau Bapak Ibu bayar iurannya rutin, mungkin kami tidak perlu pakai mengatur. Karena pada prinsipnya bahwa orang mati itu dibiayai oleh orang hidup. Kalau orang hidupnya juga cuek, orang matinya mau dibawa kemana? Berikut next. Selain dari itu, ada pengeluaran yang harus di cover oleh iuran anggota, karena tidak semua orang itu peduli dengan keluarganya yang meninggal. Itu yang pertama, yang perlu digarisbawahi. Tidak semua keluarga itu peduli dengan keluarganya yang meninggal. Yang kedua, banyak orang numpang kubur lalu keluarganya pindah kemana-mana, lalu akhirnya kuburannya tidak terawat. Maka dari situ kami membawa kebijakan sudah 3 tahun sekarang ini, yaitu dengan pengkijinan dan pengangkatan kerangka jenazah. Jadi rata-rata kejadian untuk setiap tahunnya itu berkisar antara 36 sampai di atas 40. Maka ambil rata-rata per tahun itu 40 yang dimakamkan di RKUK. Tapi kalau datang keseluruhan yang meninggal umat Paulus 50 lebih per tahun. Dan mulai tahun ini akan kami laporkan bergilir secara berkala kejadian-kejadian yang selama ini kami urus. Jadi karena kami di sini bukan sebagai RKUK saja, tapi kadiwilasan. Kadiwilasan itu mengurusi umat yang mengalami kedukaan. Makanya tadi dari awal saya bilang kami itu sahabat duka karena mengurusi yang anggota dan non anggota. Dan semuanya itu akan kami laporkan. Jadi dari pengeluaran semua itu, total biaya yang dikeluarkan selama setahun yaitu 40 kejadian yang dimakamkan di RKUK dikali 3.200.000. Setahun itu butuh dana cash 128 juta. Lalu total iuran bulanan dari 1.500.000 18 juta. Lalu seperti yang saya jelaskan tadi, ada keluarga yang cuek, lalu keluarganya pindah entah kemana. Kita mengambil kebijakan untuk membantu biar seragam, karena sebelumnya itu pembangunan makam itu dibangun secara pribadi, mandiri, lalu makamnya ukurannya gede, di beton. Pada saat pengangkatan kami kesulitan harus pakai biaya tambahan untuk bongkar betonan itu dan buang puing. Maka kali ini keputusan RKUK Depok membuat izin standar yang seragam dengan biaya. Kalau di Paulus kami hitung kami mengefisienkan supaya bisa mendapat murah, kami hitung jatuh di 1.800.000. Kalau paroki lain 2 juta sampai 2.100.000. Di Paulus kami hitung efisiensi dengan mengerjakan sendiri beberapa hal, itu jatuhnya bisa 1.800.000. Tetapi kenapa di sini mutur 1.500.000? 1.500.000 itu dari iuran yang Bapak Ibu kumpulkan. Lalu kekurangan itu di-cover oleh ahli waris. Karena kalau semua dari iuran anggota, 6 bulan berikut kita tidak bisa memakamkan orang lagi karena dananya habis. Lalu berikut pengangkatan rangka jenazah. Itu ada pilihan. Pilihan pertama adalah museum 1 yang isinya 44 kerangka jenazah, 1 loker.
itu kita di biaya dari RKUK Depok biayanya 2.500.000. Sementara museum 2 yang isinya 1 longgar 1 biayanya 4.150.000. Karena RKUK itu sifatnya gotong royong dan solidaritas, maka yang memilih museum 2 biayanya mandiri. Jadi tidak di cover RKUK. Yang museum 1 dibantu RKUK, tetapi kalau yang merasa diri mampu, tolong dibantu. Lalu ada tambahan lagi, museum 2, untuk pindah ke museum 2 yang makamnya waktu itu dibangun secara mandiri, maka itu ada biaya perlu tukang untuk bongkar dan buang puing. Karena kita kesulitan buang puing, maka ada biaya tambahan 300.000. Jadi tidak gratis, karena sudah di cover oleh yuran itu 2,5 juta. Tetapi kalau makamnya waktu itu dibangun mandiri, maka keluarganya wajib berpartisipasi untuk pembongkaran dan pembuangan puing sebesar 300.000. Lanjut. Jadi tahun ini total pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pengurus RKUK dari dana anggota sebesar 40.500.000 dari 27 dan totalnya 40.500.000 ditambah pengangkatannya 57.500.000 dari 23 makam yang harus diangkat. Total keseluruhannya kan? Jadi rekapitulasi total biaya untuk tahun ini, pengeluaran tahun ini sebesar 233.475.000. Posisi kas per tanggal 2 Maret kemarin, uang Bapak Ibu yang kumpulkan itu uangnya ada di PGPM, dan kami intens untuk komunikasi. Jadi berapa uang yang masuk kami tahu. Jadi posisi kas per 2 Maret adalah 324.055.600. Berapa sisa kas kalau dari anggaran ini? Sisa saldo kas akhir untuk pengeluaran tahun ini 90.580.600. Masuk akal atau tidak, Bapak? Jadi, tapi ini belum aman nih, meskipun ini bisa meng-cover 1 tahun, tapi ini belum aman. Belum aman kenapa? Karena minimal sisa pengeluaran itu saldo yang harus tersisa adalah 50% dari kejadian. Untuk mengantisipasi force majeure ya. Berarti saldo ini masih belum mencapai 50%. Nah, kenapa sampai bisa begitu? Kenapa sampai belum mencapai saldo ini yang 50%? Karena tidak teratur membayar iuran. Iuran yang tertunggal, coba Bapak Ibu bayangkan, kalau satu kejadian full, kita pelaksanaan satu kejadian full mulai dari meninggal sampai pemakaman, itu dia membutuhkan dana 7.500.000 per kejadian, bukan per keluarga. 7.500.000 itu kalau dibagi 144.000 per tahun, karena iurannya 12.000, maka untuk membiayai satu kejadian itu butuh 52 tahun 8 bulan. Untuk mencapai satu kejadian ya, dari pemakaman sampai pengangkatan butuh iuran 52 tahun 8 bulan. Itu untuk satu. Kalau anaknya 2, anaknya 3, apa iuran 12.000 ke cover? Makanya kami butuh data itu
sebagai data acuan database untuk kami mengkalkulasi bagaimana pelayanan selanjutnya. Tetapi kalau umat tidak partisipasi untuk membantu kami dalam pengolahan data, satu saat ya, kita juga manusia, ada titik jenuhnya juga ada. Kalau bahasa kita yang kurang enak ya maklumin, karena kita disodorin yang sampai 90.000. Tadi saya sudah bilang iuran anggota yang tidak teratur. Nah ini ada sedikit diagramnya yang kami siapkan untuk iuran tahunan 2025. Perlu juga Bapak Ibu ketahui. Ya, ini Bapak Ibu iuran tahun 2025. Ini data tidak masuk, tidak semua. Jadi ini dari beberapa wilayah. Yang warna biru itu adalah jumlah kakak yang masuk di kami. Jumlah kakaknya sekian, dengan iurannya per wilayah sebesar itu. Cuma banyak juga kami mengalami masalah karena banyak juga umat wilayah dan lingkungan memberikan iuran tanpa memberikan keterangan pembayaran untuk tahun berapa, tanpa keterangan. Itu juga persoalan buat kami untuk mendata. Jadi hanya memberikan iuran saja dengan lembaran yang dikasih itu, tetapi tidak memberikan keterangan ini iuran untuk tahun berapa, iuran untuk siapa aja. Jadi hanya nilai global. Jadi kami kesulitan untuk menguraikan ini. Jadi bagaimana kami menyampaikan ke Bapak Ibu sementara data yang kami peroleh tidak valid. Jadi ini ya gambaran bahwa iuran tahun 2005 saja belum lunas. Bagaimana kita membiayai kegiatan selama setahun dengan 200 juta lebih, sementara pemasukan setahun hanya 128 juta. Nah coba Bapak Ibu pikirkan baik-baik, karena kita sekarang itu bukan ngomong asal ngomong, tapi ngomong berdasarkan data. Itu data pembayarannya belum masuk ke kami. Makanya kami cuma dapat jumlah anggota, nomor anggota, tetapi bukti pembayarannya belum masuk. Jadi warna merah itu adalah warna pembayaran, grafik pembayaran, sementara hijau adalah grafik keanggotaan. Nah ini yang perlu Bapak Ibu cermati baik, lalu menyampaikan kepada warga umat supaya tolong berpartisipasi, karena iuran 12.000 menentukan pelayanan kami. Ya. Terus balik lagi posisi yang sekarang ada di kami. Kami belum bisa mengembangkan banyak karena masalahnya di database. Database-nya belum valid, dari wilayah dan lingkungan belum masuk semua. Lalu database yang ada di KKSI format tidak menunjang untuk database RKUK. Karena di data KKSI format database-nya itu RKUK-nya hanya yang dan tidak memuat nomor RKUK di situ. Lalu di situ ada keanggotaan dan lain sebagainya. Cuma permasalahan di KKSI format itu agak ribet karena Pak, satu kakak bisa membuat lebih dari anggota keluarga yang ada, keluarga asli. Jadi keluarga asli 4 orang atau 5 orang, tapi di situ bisa memuat nama orang lain yang keluarga kandungnya sendiri tidak kenal. Nah itu yang masih kami kembangkan, makanya belum bisa kami sajikan secara baik, karena kami butuh data akurat, data terkini dari Bapak Ibu nanti dikawinkan dengan data KKSI format. Ya, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Lalu lanjut lagi. Nah ini ringkasan keuangan, evaluasi efisiensi biaya operasional. Ini sudah banyak yang kami lakukan untuk efisiensi biaya. Contohnya begini, kalau kita pakai mitra, artinya pelayanan dari luar,
kurang lebih 2.500.000 per kejadian. Karena kami melayani sendiri, bisa mengirim 700 sampai 900.000 per kejadian. Kalau setahun kejadiannya 40 orang, maka tinggal dikalikan aja. Berarti pengiriman 40 kali 900.000 sudah berapa itu? Itu yang usaha kami untuk membantu keuangan anggota. Jadi itu pengiriman yang kami lakukan. Lalu yang berikut ada peti kerangka jenazah. Pengiriman yang kami lakukan untuk peti kerangka jenazah adalah peti kerangka jenazah yang disiapkan oleh RKUK Depok, nilainya 500.000. Tetapi kami mencoba untuk mencari sumber lain, mencari vendor lain. Akhirnya untuk sekarang, kemarin saya dan Yosi dan beberapa teman kami coba pergi ke pabrik-pabrik, mendapat dengan satu peti kerangka dengan harga 250.000. 250.000 kali sekian kerangka, itu juga saya rasa sangat membantu keuangan RKUK. Jadi kami di sini bukan kajian, tapi kami mau memberikan yang terbaik untuk melayani umat. Romo, selamat siang Romo, maaf mendahului sekalian. Jadi kurang lebih ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa kami juga melakukan efisiensi. Efisiensi itu untuk membantu keuangan, ya, untuk mengurangi pengeluaran kas. Lalu ada dampak pelayanan dan alokasi dana itu yang kurang lebih hampir sama karena tadi saya sudah jelaskan. Lalu potensi rekomendasi efisiensi sudah tadi saya ini jelaskan karena saya secara global, tapi pada prinsipnya adalah sama. Lalu SOP, bagaimana prosedur kalau terjadi kedukaan. Jadi prosedur kalau terjadi kedukaan, pihak keluarga menghubungi, tetap kita kembali lagi ke seperti SOP waktu pendaftaran pertama. Pendaftaran anggota tetap melalui wilayah dan lingkungan, supaya umat juga mengenal pengurusnya. Karena kadang orang merasa dia mampu, aktif di gereja, ketua wilayah dan lingkungan diabaikan. Dan itu jangan sampai. Nah, kita mulai berjalan berdasarkan struktur yang ada di gereja. Jadi mulai dari bawah, mau pendaftar atau meninggal, tetap hubungi pertama ketua wilayah dan lingkungan, lalu berkoordinasi dengan keluarga, lalu menghubungi kami sebagai pihak RKUK, lalu selanjutnya menjalin komunikasi, lalu mendapat kepastian yang pas. Ini mau disemayamkan di mana, di rumah atau di rumah duka, lalu kami menjalankan proses selanjutnya. Tetapi ada tambahan kebijakan dari kami. Setiap kali kedukaan, keluarga menghubungi pengurus wilayah dan lingkungan, menentukan jadwal kegiatan, memberikan data kepada kami. Tujuannya apa? Memberikan data kepada kami dengan jadwal kegiatan, supaya kami membuat lembar duka, dan lembar duka itu akan diantar bersama peti sampai di rumah, tinggal pasang, jadi keluarga tidak perlu cari-cari kertas tulis. Ya, jadi lembar duka kami siapkan, tetapi patokannya data dari umat, data dari pengurus lingkungan. Kami membuat berdasarkan data itu, kami membuat lembar duka. Lembar duka itu akan di-share ke pengurus wilayah dan lingkungan di gereja, dan lembar duka itu akan ditempelkan di rumah duka. Nah, itu nanti lembaran itu nanti berjalan bersama peti. Kami mencoba untuk mengembangkan lagi, mungkin nanti dengan kotak duka ya, tapi kami belum janji, tapi kami mencoba untuk alternatif lain. Siapa tahu ada vendor atau ada yang nyumbang, ya kami sambung. Jadi kurang lebih itu yang kami ini. Lalu setelah itu nyampe di rumah, proses ibadah pelayanan secara Katolik seperti biasa. Tinggal saatnya untuk pemakam, kami mengantar pemakam, dan di makam keluarga akan tanda tangan
surat persetujuan, dokumen yang diperlukan. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti 10 tahun ngangkat tidak ada komentar lagi, karena aku mau jadi anggota sudah tahu bahwa nanti 10 tahun maksimal sudah dipindah. Pengalaman kami sekarang, ada orang dengan tradisinya membuat kami pusing. Jadi ada kejadian, saya tidak perlu sebutkan dari wilayah mana, tapi harusnya sudah pengangkatan 2 tahun lalu, sampai kemarin juga kita sabar, sampai sekarang juga belum pengangkatan. Dia maunya pengangkatannya jam 3 subuh sebelum matahari terbit. Jujur saya mengatakan, dan kemarin saya telepon, Ibu tolong kasih ketahui keluarga Ibu, dulu koordinatornya beda, kalau sekarang saya, apa yang menjadi keputusan saya, Ibu tidak bisa bantah saya, karena Ibu dulu sudah tanda tangan pernyataan 10 tahun diangkat. Kalau nunggu jam 3 pagi, Ibu silakan berkoordinasi dengan tukang gali. Dia meminta berapa puluh juta, itu urusan Ibu. Nah itu saya bilang begitu. Jadi dia bilang kemarin dia janji dengan saya bahwa 15 hari setelah Imlek dia mau kabarin. Tapi sampai sekarang belum ada kabar. Jadi besok tetap saya tidak tunggu, tidak perlu persetujuan keluarga lagi, saya tetap angkat. Jadi itu supaya jangan sampai menjadi kesalahpahaman. Karena waktu menjadi anggota sudah tahu akan seperti apa jenazah itu sudah tahu. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya rasa cukup dulu. Oh ya, satu lagi sebelum ini, soal ambulan. Selama ini Bapak Ibu tahu kalau urusan ambulan berarti RKUK. Nah itu yang perlu saya luruskan. Kalau kebutuhan medis, butuh orang sakit ke rumah sakit, kalau kami yang melayani itu antara kami sekitar ini, itu karena pribadi, bukan RKUK. Jadi tolong dipahami, kalau kami yang di air jalan itu antara kami yang di sini, itu kebijakan kerelaan sebagai pribadi, bukan sebagai RKUK. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa RKUK itu bisa cover orang sakit dan orang meninggal. Tidak, kita beda jalur ya. Jadi itu hanya kerelaan kami. Mekanisme untuk pemakaian ambulans seperti apa mungkin nanti BPP yang akan menjelaskan. Kami fokus di kedukaan saja. Ya. Terima kasih.